Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bararya Putra Kahanan dari ITE 2A Politeknik Negeri Cilacap. Saya membawakan materi leadership, mata kuliah teknik supervisi. Apa itu leadership atau bahasa Indonesianya kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Biasanya leadership itu sudah ada pelatihannya, sudah ada sertifikasinya. Jadi bagi kalian yang ingin menempuh jalur leadership yang lebih baik, pengucapan yang lebih baik, silahkan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Yang kedua, unsur-unsur leadership, unsur-unsur kepemimpinan. Yang satu, unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Yang kedua, unsur yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Yang ketiga, unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses mempengaruhi. Yang keempat, unsur tujuan yang kehendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Cara menjadi pemimpin yang baik. Terdapat 5 tips menjadi pemimpin yang ideal yang disukai karyawan atau bawahan. Jadi role model yang baik, jadi role model yang baik. Jadi jadilah role model yang baik sebagai contoh uh, uh, sebuah pemimpin yang baik, sebuah pemimpin yang mempunyai karakter. Yang kedua, jadikan diri Anda pemimpin, bukan bos. Cara membedakan antara pemimpin dengan bos adalah dengan melihat bagaimana tim bersikap terhadap Anda. Pemimpin itu mencontohkan suatu hal yang baik dan secara otomatis karyawannya pasti akan mengikuti hal yang baik. Jika bos itu menyuruh sesuatu tanpa mencontohkan itu bos, maka lebih baik jadikan pemimpin yang baik dan temukan tim-tim yang berkualitas untuk Anda. Yang ketiga, pandai mengolah emosi. Bagaimanapun, sebagai pemimpin itu wajib dapat mengendalikan emosi, tidak tersulut api amarah, sehingga nantinya akan membuat suatu pekerjaan yang tadinya akan produktif malah semakin menurun. Yang keempat, asah keterampilan Anda secara konsisten. Jadi bagaimanapun, walaupun Anda sudah memiliki suatu jiwa pemimpin, tapi di saat itu Anda benar-benar merasa puas dan akhirnya tidak melatih kepemimpinan Anda lagi, maka akhirnya jiwa kepemimpinan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kelima, berani mengakui kesalahan. Ini yang paling susah. Karena apa? Karena sebagai pemimpin pasti punya harga diri, pasti punya pandangan yang lebih tinggi. Namun jika kita berbuat salah, mau kita pemimpin atau mau kita karyawan, tetap baru meminta maaf karena itulah dasar-dasar untuk menjadi orang yang baik. Rajin memberi motivasi. Sebagai pemimpin mesti haruslah memberi motivasi kepada bawahannya atau pada karyawannya agar kerjanya lebih semangat atau lebih dapat mengontrol masalah-masalah jika nantinya karyawan Anda mempunyai masalah dalam bidang pekerjaan maupun bidang umum. Di sini ada beberapa tips yang dapat membantu agar dapat memotivasi karyawan-karyawan Anda. Yang pertama, mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan. Bagaimanapun jika orang kalau ngomong itu mendengarkan orang lain, pasti ketika kita ngomong pasti dia akan mendengarkan kita juga. Yang kedua, apresiasi sekecil apapun kinerja yang dihasilkan. Karena apa? Apresiasi itu bentuk yang paling diidam-idamkan oleh karyawan. Jadi apresiasi itu bentuk yang sangat mempengaruhi sekali dalam kinerja pekerjaan.
Yang itu jangan mengkritik atau mengoreksi pada saat karyawan itu terlihat mempunyai masalah. Jadi disinilah peran dari pemimpin, memberi motivasi, mendengarkan masalah keluh kesah dari karyawannya. 4. Pelihara interaksi sosial yang baik. Jika kita sudah saling mendengarkan, bisa saling ngobrol dengan enak, itu pasti akan muncul interaksi sosial yang baik antara karyawan dan pimpinan. Yang kelima, membuat suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Evan tidak melulu tetap bertujuan pada produktivitas pekerjaan, tapi di situ ada hal yang membuat menyenangkan seperti itu. Jangan mengkritik atau mengoreksi, maksudnya jangan mengkritik atau mengoreksi itu jangan apa-apa dikritik, apa-apa dikoreksi seperti itu. Mengkritik, mengoreksi tapi tidak memberi apresiasi begitu. Jadi tetap memberi apresiasi, mengkritik secukupnya, mengoreksi dan mencontohkan itu lebih baik. 7. Pelihara interaksi sosial yang baik. 8. Membuat suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Jadi intinya di sini motivasinya itu tetap kembali muter lagi yang dari atas ke bawah. Jadi sosialisasinya itu baik, interaksinya sosial baik. Jadi tidak ada kesenjangan antara pimpinan dan karyawan. Akhirnya sama-sama enak dan produktivitas dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi meningkat. Begitu. Terima kasih dari saya. Saya menyadari banyak kekurangan, banyak kesalahan yang saya ucapkan karena ini presentasi. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.